dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat JEK TV, kembali lagi bersama saya dengan Zeki Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang KPK. Buka peluang tetapkan tersangka baru di kasus suap MA. Berita dari Detik News. Wah, masih hangat dan panas ini para sahabat JEK TV. Saya bacakan ya. Kasus suap di MA, Ghazalbah Saleh resmi menjadi Hakim Agung kedua di dalam kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung MA. Terkini, KPK membuka peluang menetapkan tersangka lain dalam tindak pidana korupsi itu. Wah, luar biasa dan hebat. Saya akui ini KPK semua digali, semua dicari yang terlibat, oknum-oknumnya, Hakim Agungnya. Karena kalau sudah kepalanya dipegang, ekornya dipegang, nah ini semuanya insya Allah terbongkar. Ya, yang penting KPK konsisten. Ya, tetap hukum harus jadi panglima tertinggi, tidak ada lagi yang lain. Saya lanjutkan para sahabat JEK TV. Ruang-ruang untuk apakah KPK nanti akan menetapkan pihak lain sebagai tersangka itu tetap ada. Kami akan sampaikan nanti siapapun orangnya itu, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat. Ali memastikan pihaknya bakal terus melanjutkan proses penyidikan. Dia menyebut penyidik terus mengembangkan kasus suap terus. Ya, silakan Pak Ali, lanjutkan terus penyidikannya ya berserta jajarannya. Jadi tak ada ragu di hatimu, lanjutkan. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak tegas sesuai dengan hukum, diproses hukum. Tidak ada tebang pilih. Ya, equality before the law, asas persamaan di hadapan hukum, di muka hukum. Jadi siapapun dia, pejabat, ya, menteri, siapapun dia, pengusaha, apapun dia, statusnya semua sama di hadapan hukum. Tidak ada pilih kasih. Saya lanjutkan. Dia memastikan peluang penetapan tersangka itu bakal dilakukan sepanjang penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup. Ali mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti setiap bukti permulaan yang ditemukan penyidik dalam mengusut perkara ini. Ya, memang harus seperti itu. Namanya penyidik itu harus profesional. Ditemukan 2 alat bukti dan rangkaiannya, ya semua harus dipanggil, diperiksa. Tidak ada tebang pilih. Jadi memang betul-betul hukum ini ditegakkan. Dan KPK artinya di sini harus hadir. Ya, jangan sampai KPK tidak konsisten. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini KPK tetap konsisten. Saya apresiasi sekali kepada KPK karena memang ya ujung tombaknya saat ini KPK. Ya, harus bersih-bersih KPK. Saya lanjutkan para sahabat JEK TV. Diketahui KPK resmi menahan Hakim Agung Ghazalbah Saleh. Dia merupakan Hakim Agung terakhir yang ditetapkan dalam perkara ini. Ya, mungkin ya saat ini memang Hakim Agung Ghazalbah Saleh yang saat ini. Tapi diduga masih ada lagi hakim-hakim agung lain yang terlibat. Mungkin kasusnya hampir mirip-mirip, terus rangkaian-rangkaiannya hampir sama. Jadi saya juga menyampaikan kepada para sahabat JEK TV, kalau Anda mengalami hal serupa, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, bisa hubungi kami ya dari nomor di bawah ini. Silakan untuk konsultasi maupun untuk apa yang mau disampaikan, atau langsung saja laporkan kepada Ketua KPK maupun ke Ketua Mahkamah Agung ya. Mumpung ini masih masih terus digali ya siapa saja yang terlibat, entah perkara yang saat ini maupun perkara-perkara sebelumnya yang bisa digali bersama, yang artinya saling berketerkaitan ya, artinya ada penyuapan, artinya di sini yang benar jadi kalah, yang harusnya kalah jadi dimenang, karena ini kan yang nggak benar, ini yang nggak adil di situ ya. Oke, saya lanjutkan. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut perkara ini merupakan pengembangan perkara yang semula menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimianti. Total dalam perkara ini KPK menetapkan 13 orang tersangka. Wah, ini akan berkembang terus ya. Bisa jadi 20 dan mungkin dan seterusnya. Ya, saya berharap betul-betul KPK konsisten
tidak pandang bulu, yang benar dibilang benar, yang salah tetap disalahkan, ya tidak ada lagi artinya kedekatan emosional, mau dia pengusaha, dia anak siapa, semua sama di hadapan hukum, ya, equality before the law. Jadi dengan adanya Hakim Agung ini, ya, inisialnya tersangka GS ini yang sudah ditahan, kedepannya saya berharap ya jangan sampai ada seperti ini lagi lah, ya, oknum-oknum yang ada di Mahkamah Agung maupun di peradilan lainnya, ya, harus betul-betul menjaga marwah, ya, menjaga marwah instansi dan Anda sebagai pejabat. Jangan seperti ini, karena kenapa? Regenerasi ini akan rusak nantinya, ya, regenerasi ini akan rusak ke depannya kalau fakta-fakta hukumnya dibalik-balikan, yang harusnya menang jadi kalah, yang kalah jadi menang, ya. Karena apa? Ada faktor X. Karena kalau seumpama menggunakan faktor X, kesian dong, ya, para sahabat Jeks TV yang nggak punya uang, ya, yang hidupnya pas-pasan, yang perkaranya harus menang jadi kalah, ya. Karena apa? Ada faktor X itu. Nah, inilah yang harus dibersihkan. Ya, semoga di 2023, 2024 dan seterusnya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau ada hal seperti ini langsung tangkap, proses hukum, pidanakan seberat-beratnya. Baik, saya lanjutkan. Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka GS dilakukan penahanan oleh tim penyidikan selama 20 hari pertama. Dimulai tanggal 8 Desember 2022 sampai 27 Desember 2022 di Hutan KPK pada Pom-Dam Jaya Guntur, kata Johannes Tanak dalam konferensi pers pada hari Kamis, tanggal 8 bulan 12 2022. Berikut ini 13 tersangka kasus suap. Saya bacakan para sahabat TV. 1. Sudrajat Dimyanti atau disingkat SD merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Kedua, Ghazal Basaleh disingkat GS merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Sudah 2 orang oknum Hakim Agung, ya. Yang ketiga, Prasetyo Nugroho PN merupakan Hakim Yudisial Panitra pengganti pada Kamar Pidana MA RI dan Asisten Hakim Agung GS. Keempat, Redi Novariza atau RN merupakan staf Hakim Agung GS. 5, Elistri Pangestu atau ETP merupakan Hakim Yudisial Panitra pengganti Mahkamah Agung. Keenam, Desi Yustria atau DY merupakan PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 7, Muhajir Habibi atau MH merupakan PNS pada Kementerian Mahkamah Agung. 8, Nurmanto Akmal NA merupakan PNS Mahkamah Agung. 9, Al-Bastri atau AB merupakan PNS Mahkamah Agung. 10, Yosep Parera atau YP merupakan pengacara. 11, Eko Suparno atau ES merupakan pengacara. 12, Herianto Tanaka atau HT merupakan swasta atau debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana. 13, Ivan Dwi Kusuma Sujanto atau IDKS merupakan swasta atau debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Jadi para sahabat Jeks TV, kita berharap, saya juga berharap ini, ya, sama-sama kita doakan KPK, ya, atau penegak hukum lainnya, dan juga, ya, Mahkamah Agung atau Ketua Mahkamah Agung memberikan informasi juga kepada KPK kira-kira siapa-siapa saja yang terlibat, atau sebaliknya, ya, saling berkoordinasi yang baik, ya. Setelah ini selesai semuanya, ya, jangan sampailah ada hal-hal seperti ini lagi yang akan terjadi, ya. Malulah, ya, kepada anak bangsa kalau selalu ada OTT, selalu disuap, ya, yang harusnya menang jadi kalah, yang kalah jadi menang, ya. Jadi banyak juga pengaduan-pengaduan secara lisan kepada saya yang sudah artinya ada buktinya kuat, ya, novumnya kuat, tidak dipertimbangkan oleh hakim tersebut, ya. Mungkin salah satunya ada juga yang terlibat di Hakim Agung yang saat ini di OTT. Jadi kan kesian, ya, nasib orang, ya, keperdataan seseorang atau hartanya seseorang yang sedang diajukan di tingkat kasasi atau di tingkat PK, tapi karena Hakim Agungnya atau oknumnya ini, ya, yang bermain, ya, jadi kesian semuanya yang harusnya jadi menang dengan bukti-bukti yang kuat, ya, dengan fakta-fakta hukumnya kuat maupun dengan novum baru yang telah disumpah,
di hadapan pengadilan ya, disumpah di pengadilan, itu tidak dipertimbangkan. Jadi untuk apa ya itu semuanya? Kalau semuanya sudah diatur, jadi tidak ada artinya keadilan di sini. Jadi dengan adanya OTT dan proses penyidikan lebih lanjut oleh KPK, ya, saya berharap ini bagian daripada contoh, ya, agar regenerasi ke depan, anak bangsa ke depan yang menjabat atau menjadi hakim agung atau menjadi seorang pimpinan harus berlaku adil. Jangan karena didasari oleh materi, ya semuanya dia sudah lupakan. Ya, tapi ingat Tuhan itu tidak buta. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita kerjakan, atau kita menzolimin orang, ya ini mungkin saat inilah dibuka semuanya. Ya, jadi apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada balasannya, ada ganjarannya. Baik, sahabat JEKS TV, untuk saat ini saya selesaikan dulu pada hari ini. Ya, mungkin kita akan lanjut di informasi selanjutnya tentang masalah politik dan hukum. Terima kasih, salam JEKS TV.